Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan hati. Dan kira-kira bagaimana kondisimu dan dirinya tentang perasaan hati? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu tentang perasaan hati ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang perasaan hati. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Dan saya juga lagi flu ya. Kemarin saya reading awas di bulan Juni kena flu, saya yang kena flu juga ya. Karena readingan ini umum ya, untukmu dan untukku tuh ya. Jadi maaf kalau mungkin suara saya terlalu kecil ya, karena ini sudah paling maksimal. Saya sudah berusaha untuk keras ya. Jadi ada yang mungkin nanti bilang, Kak Ica kenapa suaranya kecil sekali? Iya, mungkin kalian pakai headset ya, ataupun di volumenya dikencengin ya. Oke, kita lihat ya. Wow, di sini ada the world. Wow, di sini ada the chariot. Di sini ada the death. Wow. Di sini dia merasa bahwa pada saat bersamamu dia bahagia. Ya, tapi kondisinya saat ini kok kondisinya kayak bagaimana ya? Kayak membuat dia galau gitu dengan kehidupan percintaan kalian gitu, ataupun perasaan hati ya, dimana dia sebenarnya suka kamu gitu. Tetapi ternyata wah, untuk dirinya ada beberapa yang mungkin kecewa, galau karena rasa cinta ini tak tersambut, atau cinta ini tak terbalaskan, atau cinta ini hanya sekedar eh, dibalas tapi hanya sekedar sahabat gitu ya. Ya, dia merasa bahwa bersamamu dia bahagia, bersamamu dia gembira. Dan mungkin sosok dirimu itu adalah sosok yang dimana selama ini dia cari gitu. Tetapi ternyata kenapa keadaan tidak bisa menyatukan kalian. Nih mungkin kamu yang sudah mempunyai pasangan atau dia sudah mempunyai pasangan ya, atau statusnya sudah berpisah tapi belum cerai, resmi negara, ataupun mungkin kondisinya di sini perbedaan agama, suku, budaya, bangsa ya, atau masalah faktor ekonomi atau masalah status ya, mungkin dia sudah janda atau duda ya. Terus nanti gimana orang tua ya, keluarganya bagaimana. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya hubungan kita sulit. Dan akhirnya memilih untuk berpisah. Ya, ada jarak saat ini. Nah ini jadi bingung juga ya. Bingung juga dengan kehidupan percintaan yang galau, gunda gulana. Kita lihat dulu di mana pada saat dia patah hati kamu datang dia bahagia. Ujung-ujungnya dia patah hati lagi karena tidak bisa memilikimu. Dimana dia melihatmu saja dari kejauhan sudah seneng, apalagi kalau kamu deket. Tapi kondisi saat ini agak renggang, dimana mungkin kalian berpisah tapi rindu dia ke kamu, ataupun ini energinya bisa vice versa, kamu yang rindu padanya.
Bicara tentang persahabatan, di sini saya lihatnya ada beberapa yang sebenarnya jatuh hati pada sahabat sendiri, ya. Sampai mungkin kondisinya nyaman. Saking dekatnya, nyaman, dan akhirnya tumbuhlah rasa suka. Tetapi ternyata dia menganggap sebagai sahabat, ataupun sahabat ini sudah oke, saya suka kamu, tapi ternyata situasi dan kondisi nggak memungkinkan, saya sudah mempunyai pasangan gitu. Yang tadi saya bilang ya. Padahal sudah romantisan, chatting-chatting yang membuat galau ya, membuat galau hati ya. Aku rindu, iya sayang. Padahal cuman sapaan, tapi sudah baper. Padahal ingin lebih. Ataupun cuman teman rasa pacar, nyaman-nyaman, ujung-ujungnya cuman bersahabat doang gitu. Ya, kita kan kakak adik, kita kan temanan gitu. Akhirnya dia patah hati ya. Dia ingin bahagia yang nyata. Dia mencari kebahagiaan yang mana itu sebenarnya ada dalam dirimu. Ya. Cuman kok dia merasa bahwa kenapa kehidupan percintaanku seperti gini gitu. Yang di sono bikin pusing, yang di sini bikin stres, ya. Bikin pusing dalam artian ada beberapa yang masih trauma dengan luka batin, ada bikin pusing ini artinya drama ya. Pengkhianatan apa segala macam. Bersamamu juga drama juga. Ya, kok kehidupan percintaanku penuh dengan drama, penuh dengan dilema juga, bingung mau ngambil keputusannya gimana. Jadi hatinya tuh bimbang, mau lanjutkah atau tidakkah, mau lanjut banyak drama, tidak juga rasa rindu ya. Tetapi dia tidak bisa pungkiri bahwa pesonamu tuh menghanyutkan dia, dimana dia melamunkan kamu tuh, menginginkan kamu hadir dalam hidupnya. Dan karena dia menahan ya, karena ada beberapa juga yang gengsi-gengsian nih ya, ujung-ujungnya ya terbawa mimpi. Kamu jalan bersama aja lebih senang. Padahal kemarin-kemarin dia merasa bahwa, saya gak pikir-pikir kamu, saya sudah ikhlaskan kamu gitu. Tapi kok kamu hadir dalam mimpiku ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa, nggak move on lagi ya. Dia sudah mau move on, nggak jadi move on karena ya dirimu hadir di mimpinya lagi, mengingatkanmu di hatinya gitu. Dan dia bahagia karena kamu hadir di mimpinya. Jarang-jarang dia mimpiin orang yang dia sukai ya. Dia bertanya, apakah ini ada hubungan ikatan jiwa di mana kamu juga merindukanku? Nah ini ya, jadi kalau bicara teman rasa pacar ya seperti gitu. Ya belum bisa mengungkapkan tapi sudah ada sinyal-sinyal ya. Tetapi karena sudah ada sinyal-sinyal yang berlebih, ujung-ujungnya anggap temanan doang. Dimana mungkin kamu sekarang kondisinya lagi tidak bersama dia. Kalau teman rasa pacar atau komunikasi juga sudah berkurang dan di situ timbullah rindu. Rindu ditahan. Saking ditahannya baper, ingin dekat. Tapi tetap tahan karena ego. Ujung-ujungnya mimpi. Dan ya mimpi aja dia udah seneng gitu. Tapi memang dia tidak bisa pungkiri bahwa saya menginginkanmu, tapi ya saya juga punya harga diri dan tidak mau mengganggu dirimu, dimana ya saya juga diinginkanmu gitu. Kalau saya cuma hadir dan kamu tidak menginginkanku, ya saya nggak mau. Dia mau cinta yang betul-betul nyata, dimana sama-sama saling jatuh cinta, bukan satu cinta satu enggak gitu ya. Jadi ya walaupun kamu merasa aku temanan doang, ya sudah nggak apa-apa, kita temanan aja nggak apa-apa, ya itu urusanku kalau saya menderita karena cintamu. Yang penting kamu bahagia gitu. Tapi akan jauh lebih baik kalau lebih gitu ya. Dia mau seperti gitu. Berikutnya di sini saya lihat juga kalau mau dibilang cinta bertepuk sebelah tangan nih, ada beberapa yang ya tadi bingung untuk mengambil keputusan. Mungkin sudah mengungkapkan rasa, dia juga mau gitu kan, ataupun mungkin sudah jadian. Tetapi di sini juga ada yang belum jadian, karena tadi saya bilang ada yang perbedaan agama, ada perbedaan usia, status, ataupun dari sisi kasta dan keuangan, ataupun suku dan lain-lain ya. Jadi bingung ya, nanti saya sudah sayang-sayangnya sama kamu, ujung-ujungnya nggak bisa bersama, ujung-ujungnya putus. Sudah deh, nggak usah. Ataupun sudah terlanjur sayang, bingung kita mau kemana nih arahnya ya. Nggak bisa putus juga galau, nggak putus juga drama ya. Dimana akhirnya
Mau tidak mau, cinta tak tersambut gitu. Dia memaksakan cinta, kamu merana. Tapi dia mau bersamamu, kamu nuntut kapan nikah, kapan nikah. Ini contoh ya. Karena saya lihat di sini ada yang mau menikah tapi terkandas semua itu ya, masalah-masalah tadi. Paling utama sih signifikan itu adalah perbedaan agama. Jadi mau tidak mau, siapa yang mau gitu ya sudah kita putus aja. Ujung-ujungnya sedih lagi, galau lagi. Tapi aku nggak mau. Dimana mungkin ada beberapa yang sudah putus nyambung. Berusaha untuk melupakanmu tapi nggak bisa. Akhirnya kembali lagi padamu. Ataupun kamu yang seperti gitu. Akhirnya kamu kembali padanya. Karena apa? Rasa rindu, rasa ingin kamu itu sangat besar. Ya. Jadi gimana? Hati ini inginmu, tapi logikaku ingin tenang tanpa drama. Kenapa semesta menghadirkan kamu untuk diriku tapi tak bisa kumiliki gitu kan? Jadi dia hanya bisa memandangmu dari kejauhan saat ini. Ya, dia dilema dengan keputusannya, dengan hidupnya ya. Dia galau karena jauh darimu, dia ingin mengejarmu, ingin katakan aku betul-betul tidak bisa hidup tanpamu. Tetapi ya mau bagaimana lagi ya, kondisinya saat ini ya banyak hal yang harus dia pikirkan, apalagi kalau kamu mungkin sudah mempunyai pasangan. Nggak mungkin saya mau merebutmu dari pasanganmu. Ya, saya juga tidak mau menghancurkan rumah tanggamu. Nih ada beberapa seperti gitu. Dan merasa bersalah karena ada di dalam kondisi hubungan toksik atau hubungan yang tidak sehat ya, dimana dia sebagai orang ketiga. Nah ini ada rasa bersalah juga ya, dimana akhirnya dia mundur, ujung-ujungnya dia tersiksa. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu sudah resiko karena dia mengambil keputusan yang salah di masa lalu. Dia mundur bukan berarti dia tidak menginginkanmu, dia menginginkanmu, tetapi dia udah capek lelah dengan drama sehingga dia mundur. Begitupun yang tadi konflik-konflik ya terjadi karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan juga, sehingga mungkin ke jenjang berikutnya agak sulit, butuh waktu. Dia sudah marah-marah ya, dia capek, dia mau ya udah kita putus aja atau kita berpisah aja. Bukan berarti saya tidak mencintaimu, saya menyayangimu, mencintaimu, tapi dia merasa bahwa kamu marah-marah terus berarti kamu kan gak bahagia bersamaku, sedangkan saya ingin membahagiakan kamu. Mungkin dengan cara saya pergi kamu bisa mendapatkan bahagia itu, dimana yang tidak bisa saya berikan mungkin kamu bisa dapat dari orang lain. Nah ini ya, jadi dia menyerah bukan karena dia nggak suka, dia menyerah karena dia merasa bahwa kehidupan ini sulit. Dan dia sudah berusaha untuk berjuang, tetapi akhirnya dia capek juga. Sehingga mau tidak mau dia memilih untuk menyerah. Gitu, ya. Dimana cintanya bertepuk sebelah tangan. Hatinya sayang kamu, tetapi dunia tidak merestui akan cinta kalian. Ya. Nah itu. Dan kita lihat lagi kenapa sampai dia galau. Ini dia memperjuangkan, ujung-ujungnya kamu sudah nikah dengan yang lain. Ada nih galau ya, kamu udah dilamar yang lain. Ya, ataupun dia galau ya tadi, kamu ribut aja ya dengan dia padahal dia sayang kamu, dia lagi berusaha tapi belum ada duitnya. Ini contoh kalau macam dia janji ya kita nikah nih ya, tapi gimana ya, uangku belum ada, kan nggak mungkin saya mau kasih kamu modal cinta doang gitu ya. Ujung-ujungnya kamu nikah dengan yang lain, dia patah hati padahal dia sudah ikhlaskan juga ya. Tapi pada saat kamu sudah dengan yang lain, dia kayak terasa tersiksa, patah hati. Nah ini ya. Jadi cintanya tuh kayak rumit gitu ya. Dia udah ikhlaskan, oke, kamu dengan yang lain, saya ikhlaskan kamu bahagia dengan yang lain. Setelah sudah ikhlas-ikhlas kamu dapat pasangan, ujung-ujungnya dia cemburu ya. Dia kayak tinggal ikhlas. Ikhlasnya di mulut doang, di hati tidak. Tapi ya itu, dia merasa bahwa ya nggak apa-apa, itu resikoku, itu urusanku. Kalaupun saya menderita karena cinta ini, ya itu urusanku. Yang penting saya lihat kamu tuh bahagia gitu ya. Dan ada beberapa juga yang akhirnya putus, benar-benar putus ya, berpisah, benar-benar berpisah. Ini kan tadi yang putus nyambung ya. Kalau benar-benar putus mungkin sudah 2-3 tahun gitu ya, sudah lama lah. Yang galau ini karena gak bisa melupakanmu. Untuk saat ini dia masih menantimu, walaupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, walaupun dia sudah mempunyai pasangan, walaupun kalian berdua sudah tidak ada kontak.
Ini mungkin lebih ke hubungan twin flame, ya, dimana dirimu tidak akan bisa terlupakan dan dirimu selalu ada di hatinya. Walaupun mungkin sudah bertahun-tahun sudah nggak ketemu, tidak komunikasi, ya. Nah itu dia galau, ya. Bagaimana caranya supaya saya melupakanmu? Dan akhirnya dia sadar bahwa dirinya itu jiwanya inginkan kamu. Dimana mungkin dia dulu berpikir bahwa nanti pasti akan lupa setelah ada penggantimu. Akhirnya mungkin dia nikah atau apalah ya, pergi keluar daerah untuk mencari hidup. Ada yang dibilang hidup baru ya. Ada yang mungkin nikah di daerah lain ataupun kerja ya, merantau ya untuk melupakanmu. Tapi sebenarnya nggak bisa lupa. Walaupun mungkin kondisinya kalian sudah berpisah dan sudah tidak ada komunikasi, tetapi hatinya itu masih mencarimu sampai terbawa mimpi pula. Ya. Nah ini jadi kondisi dia yang galau saat ini ya. Dimana betul-betul inginkan kamu dan dia sadar bahwa cintanya itu untukmu, bukan terganti dan tidak akan tergantikan sama siapapun. Nah itu ya, jadi kondisi saat ini dirinya yang galau ya, dimana orang-orang ini galau karena ada 3 ya, dimana tadi hanya status teman rasa pacar padahal udah memberikan harapan ya, sudah sayang-sayangan, ujung-ujungnya teman rasa pacar. Dan kedua, cinta tak tersambut, dimana cinta bertepuk sebelah tangan karena situasi dan kondisi akhirnya berpisah ya. Padahal sudah sayang-sayang nih, ujung-ujungnya ya harus merelakan karena ya tadi kamu di posisi mana ya, entah perbedaan ini itu ya, akhirnya capek dan menyerah. Dan yang terakhir di sini adalah dimana tidak bisa melupakanmu walaupun sudah berpisah ya. Sudah berpisah lama, tapi dirimu tetap selalu di hatinya. Nah itu dia galau, makanya dia kerja untuk melupakanmu. Atau bahkan dia berusaha untuk, oke saya mencari penggantimu untuk melupakanmu. Ujung-ujungnya sudah dapat pengganti, kamu nggak bisa dilupakan. Jadi dia pusing juga ya. Sampai kadang-kadang dia berpikir, kamu nih ada guna-guna saya ya? Atau gimana ya? Kok saya nggak bisa lupa kamu gitu? Kamu nih apanya yang bagus sih? Bikin pusing ya, dia lihat dari sisi negatif ya, kamu tuh bikin pusing, stres, cantik juga biasa-biasa aja, ataupun mungkin kalau cewek sudah tua, jelek ya, kalau cewek ke cowok gitu ya, tapi nggak tahu kenapa aku rindu kamu gitu. Pokoknya walaupun sudah banyak hal-hal yang negatif, 1000 negatif tentangmu, tapi ada satu yang menguatkan, dimana dia ingin kembali, dimana jiwanya memang mencarimu. Wah, ini cinta tanpa syarat nih ya. Kalau bicara twin flame kan cinta tanpa syarat, dimana mungkin fisikmu sudah jelek, kere ya. Tetap dia mau kamu. Jadi ya itu ya, nggak tahu dia tidak bisa, pokoknya ada ketertarikan jiwa di mana saya inginkan kamu. Nah itu makanya itu yang mana saat ini akhirnya membuat dirinya galau ya. Oke, jadi itu yang saya lihat untuk kondisi saat ini, dirinya yang galau karena tak bersamamu ya. Sangat-sangat galau dan sangat-sangat merindukan hadirmu. Semoga resonate. Dan untuk lebih jelasnya dari inisial dan zodiaknya, dirinya yang terkoneksi dengan readingan ini, kita lihat dari koneksi inisial dulu. Dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf T, ada G, ada V, ada Y, I, F, U, K, O, maaf agak berisik ya. Ada juga A, C, D, Q, L, X, H, Z, B, dan R. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan bintang Pisces, ada Aries, Virgo, Taurus, Libra, ada bintang Gemini, Sagittarius,
Aquarius, dan Cancer. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana kondisi dirinya yang galau karena jauh darimu. Semoga resonate untukmu. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.